Gus, pendapat Gus Ajis nih ya tentang perbedaan ya. Kan saya beda banget ya, jelas beda banget ya, secara tampilan gitu, secara kuantitas mungkin berantakan banget gitu ya. Itu pandangan di Islam itu gimana sih? Menurut Gus sendiri? Gitu Gus, gimana tuh Gus? Kayak saya juga nih, saya suka pakai gelang, rambut kadang aneh-aneh, diwarnain gitu. Itu dalam Islam tuh seperti apa sih Gus? Ini perbedaan itu adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Niscaya. Kalau tidak ada perbedaan, ya alam semesta ini tidak akan bisa Jalan. ada. Alam semesta ini tidak akan bisa berjalan. Ya tidak akan bisa tidak akan bisa sesuai dengan aturan. Suatu keniscayaan ya. Satu keniscayaan. Makanya kenapa sampai ada aturan-aturan gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lantaran adanya perbedaan itu. Orang baik tidak akan dikatakan sebagai orang yang baik kecuali di situ ada orang yang buruk. Ya kan? Orang yang buruk tidak dikatakan sebagai hal yang buruk, orang yang buruk kecuali di situ ada yang baik. Artinya lawan dari baik itu harus buruk dan kedua-duanya harus ada. Balance berarti ya. Betul. Berarti nggak melihat profesi ya? Berarti Tidak melihat yang profesi. penting kita takwa gitu ya. Betul. Yang meskipun saya kan hobi musik gitu ya, asal takwa mungkin ya. Iya. Ya nggak harus pakai baju putih Enggak lah. atau dengan gitu nggak juga. Kan yang namanya pakaian itu kan sebaik dalam ayat itu ya. Sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian ketakwaan. Jadi pakaian ketika kita pakai pakaian, lo pakai pakaian preman, kemudian gue pakai pakaian santri, ini juga misalkan pakaian preman juga. Itu bukan berarti bahwa kerohanian yang lo ada dalam diri orang lain, ya, itu berarti buruk, bukan. Ya karena apalah arti sebuah pakaian ketika tingkah laku itu tidak sesuai dengan Perilaku ya. Perilaku. Akhlak juga tidak sesuai penting. dengan akhlak, tidak sesuai dengan Attitude aturan. ya. Iya. Ya kadang saya juga udah capek sih di kafir enggak lu kafir gimana gua pribadi mau ngedeketin belajar secara Islam gitu Ya. kan. Tapi udah langsung menjustifikasi gitu kan, akhirnya males juga kan. Iya. Jadi kayak, gue jadi bahan omongan, males gitu, kemana-mana iya. gitu kan. Banget. Akhirnya mau belajar ke siapa kan? Tadinya mikir gitu. Ya alhamdulillah sih di sini selama di sini. Ya, ada yang mau ngerangkul ya. Banget. Alhamdulillah. Justru emang yang mesti dirangkul tuh orang-orang yang kayak begini Iya. sebetulnya, bukan di. Karena bisa menjadi contoh buat kita yang juga. Iya. Bahkan maaf ya kayak PSK juga kan, itu sebenarnya orang itu bukan yang buat di kita hujat sebetulnya gitu. Betul. Untuk secara kemanusiaan ya, melihat secara kemanusiaan ya. Toleransi itu bermula dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri manusia. Tanpa adanya nilai-nilai itu kita tidak akan bisa menghargai toleransi atau menghargai orang yang berbeda dengan kita. Baik perbedaan dalam agama, perbedaan dalam budaya, suku, ras, dan seterusnya. Ya karena memang sebenarnya antara satu orang dengan orang yang lain itu kan ada sisi kesamaan. Apa itu? Sama-sama manusia. Kalau memang agamanya berbeda, berarti ya kita sama-sama orang Indonesia. Kalau memang agamanya sama, berarti ya sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Islam, sama-sama manusia. Sehingga potensi untuk memiliki jiwa yang toleran itu harus lebih kuat, harus lebih besar. Nah, sementara terkadang gitu ya, kita ini ketika melihat sebuah perbedaan baik sudut pandang, baik pemikiran ataupun yang lain, lalu kita mudah untuk menjustifikasinya. Tuh kan? Iya. Oh, kamu salah. Sementara barometer dari sebuah kebenaran itu apa dulu gitu kan. Itu kan harus ditelusuri juga. Kan kalau tadi ada sebuah kisah itu ya, bagaimana Sunan Kudus yang merupakan salah satu dari anggota Wali Songo ya saat itu, putra dari Sunan Ngudung. Itu beliau berada di satu masyarakat, satu komunitas yang non-muslim, Gus. Orang Hindu saat itu. Mereka punya tempat ibadah. Dan ketika ada 1-2 orang yang
mulai masuk Islam, mengenal Islam, mereka mau bikin tempat ibadah, masjid gitulah ya. Terus mereka ingin atau memberikan masukan kepada Sunan Kudus, wahai Sunan, ini kayaknya bagusnya kita itu hancurin tuh tempat ibadah orang lain. Lantaran mereka itu beda agama dengan kita. Jangan, nggak bisa. Jangan. Karena apalagi kita hidup di Indonesia, Gus, ya, Iya. yang erat dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya, sangat tidak bisa sangat banget. tidak bisa. Indah, malah indah banget. Mulai dari perbedaan itu kita malah bisa mengenal budayanya, Betul. sukunya, dan lain sebagainya. Betul. Karakter orangnya. Karakternya. Tidak hanya itu ya, tidak hanya Sunan Kudus itu tidak merusak tempat ibadah agama lain, sampai masalah ke sapi-sapi itu ya. Iya, itu Jadi betul banget. sapi itu kan katakanlah hewan yang mulia lah di kalangan Suci, orang Hindu. orang Hindu ya. Sampai sekarang bahkan karena saking mengakarnya ya, di Kudus itu nggak ada sapi, yang ada kebo. Saking menghargai umat Hindu di situ ya. Betul. Nah, sehingga wajar kan, karena toleransi yang ada dalam diri yang beliau ajarkan, yang Sunan Kudus ajarkan kepada masyarakat. Kemudian tidak hanya itu, bahkan kalau sekarang itu Gus, masjidnya Sunan Kudus itu di sebelahnya ada Pura. Menara Kudus. Warnanya itu merah yang ada jamnya gitu ya. Sampai sekarang masih ada itu. Dan itu sebagai bentuk dari sebuah toleransi yang kemudian fungsinya adalah menarik masyarakat-masyarakat yang belum masuk Islam saat itu. Jadi itu adalah sebuah metode dakwah. Itu dia. Betul. Satu media yang digunakan oleh Sunan Kudus untuk mengajak masyarakat menjadi orang-orang yang beragama. Ya dari fungsi dakwah juga kita ke di YouTube-in mungkin gitu ya. Ya, kurang lebihnya sama. Iya, iya. Nah, jadi kan yang namanya alat, yang namanya media itu kan gimana yang makainya kan. Kalau dipakai pada hal yang negatif, jadi buruk. Kalau dipakainya pada hal yang positif, ya jadi bagus gitu. Sudut pandang intinya. Betul. Sudut pandang kita terhadap benda tersebut bagaimana. Ini yang sering orang lupa gitu, sayangnya gitu kan. Iya, iya. Makanya lo meskipun dengan kondisi yang seperti ini ya rada gembel dikit lah. Iya. Tapi saya juga mempunyai inilah ada cara beribadah saya karena menurut gue ya kalau ibadah hubungan kita sama Allah tuh emang urusan pribadi. Iya, urusan pribadi, Yang tahu juga masalah rasa kan itu. Dan itu tidak bisa dipaksakan kan. Lo kalau ibadah harus sama dengan gue kan kayak gitu. Ya artinya hal-hal yang berkaitan dengan ini ya, dengan kesunahan. Kalau hal yang wajib kan pasti ya, Iya. pasti sama. Kalau hal-hal yang sifatnya wajib, hal-hal yang sifatnya sunnah masing-masing. Ya misalnya seperti cara berpakaian, apalagi dalam bersosial gitu kan. Itu masing-masing aja sih. Sekiranya pantas, sekiranya tidak nilai buruk oleh hukum tradisi gitu atau nggak masalah. Ya kan misalkan kalau berbicara kepantasan ya, Iya, iya. kita mau memasuki sebuah istana raja nih. Nah kemudian kita menggunakan pakaian yang asal-asalan. Kita diundang, Iya. tapi menggunakan pakaian yang asal-asalan. Secara kepantasan pantas nggak? Enggak dong. Nah, Kayak nggak menghargai. Betul. Ya disesuaikan juga. Begitu juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi kepantasan. Pantas nggak? Nah, jangan menurut Allah, menurut kita aja dulu. Gampang lah menurut Allah Taala. Kan gitu, Gus. Jadi beneran fleksibel banget ya. Ya mas saya misalnya ya saya santri gitu harus berpakaian santri misalnya kayak suruh macul yang enggak juga gitu ya. Kayak baju koko gitu istilahnya kayak Dia gitu. menyesuaikan tempat Iya, kita betul. berada. Kayak gitu. Enggak harus pakai gamis juga. Ah. Terasa terus demo juga nggak mesti harus pakai teriak ya kan harusnya ya. Demo juga ada aturannya itu, nggak boleh asal, harus Iya, mengikuti ada. jalan demo dengan benar, tidak hanya anarkis, mengikuti aturan yang ada. Kan dulu kalau tidak salah itu Gusti pernah mengeluarkan statement itu bahwa di dalam aturan itu sebenarnya di situ terdapat kemerdekaan. Gimana tuh penjelasannya, Gus? Yang tadi ngerosting itu sih. Ah. Iya. Ya istilah misalnya kita di Indonesia kan harus menggunakan wajib SIM ya untuk pengendara gitu ya, pengendara motor.
ya ketika kita pakai helm bawa SIM itu tuh bebas, kita kemana pun bebas. Lu mau istilahnya pinjam ngelit bebas. Kalau dibandingkan lu nggak bawa helm, nggak bawa SIM, lu pasti melipir lewat Jalan tikus. jalan tikus, Nah, kan pengen dorong, nggak ribet lah. sambil ini ya, sambil deg-degan. Oh, waduh, jangan-jangan gue Tilang nih. Iya. ditilang, dikejar polisi segala macam ya. Iya ribet lah pokoknya. Jadi dalam aturan itu terdapat Kebebasan. Ya itu. itu cocok itu. Saya dapetin itu sih. Jadi mau tanggal dikit juga bodo amat. Lu punya SIM, pakai helm. Kayak gitu kan istilahnya. Nggak mesti melipir. Melewat lampu merah juga aman ya, nggak deg-degan ya. Iya. Ya, itu juga bisa dibikin ke diri kita sih. Kita juga sebebas-bebasnya untuk berpikir, tapi masih punya ada batasannya. Remnya. Iya, ada batasannya. Betul. Kayak cara dakwah juga ada aturannya tetap. Betul lah. Iya, nggak asal. Dakwahnya gitu. Iya. Tetap harus ada aturan, ilmunya dan lain sebagainya. Iya, kadang orasi sih, kadang. Bukan dakwah sih. Jadi dakwah apa orasi nih? Orasi sih kayaknya. Orasi, ya. Cuma bedanya emang pakai baju-baju ini, baju-baju Agamis. Agamis gitu ya. agamis gitu. Mestinya enggak sih, biasa aja itu. Cocok gitu. Baru saya keren tuh semua saya juga keren tuh, teriak-teriak. Anjing bagus, keren banget tuh Wah. orasi. Asal nggak bawa itu aja keren gitu. Tapi sayangnya kan selalu membawa agama. Iya, saya dibungkusnya dengan agama lah gitu. Harusnya pisahin tuh, jangan kayak gitu malu-maluin agama. Harusnya. Jadi kan selain yang bisa dibungkus itu selain nasi ya yang bisa dibungkus, agama pun bisa dibungkus dengan bungkus politik. Ya terus Gitu. statement dia bilang sih katanya mengkritik tuh bukan gitu juga. Iyalah. Bukan. Iya kalau kritik mah yang pernah saya bilang juga, ini misalnya kok pendidikan di Indonesia mahal banget sih gitu, murahin dong, gratisin buat orang miskin. Nah itu baru pendidikannya cerdas gitu, yang membangun gitu. Membangun, iya. Membangun emang wajib kan mengkritik itu. Kan kritik itu katakanlah ngingetin ya. Iya ngerti. Wajib. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian diingetin, tapi ngingetinnya itu asalnya atau cara menyampaikan peringatan itu asal-asalan. Gimana kira-kira itu? Apakah kita mau terima atau enggak? Tentu tidak dong. Nolak pasti kita kan, nolak. Atau dikritik atau ngeritik mah caranya nggak kayak gitu, kayak careless. Iya lah, beda lah. Kritik itu yang Kritik menghujat beda, mencaci beda. Kritikan untuk membangun kita supaya Jadi, tinggi lagi. jangan-jangan itu nggak tahu itu arti dari kritik di KBBI gitu ya. Iya, iya bisa. Yang penting orasi gue nih. Iya, iya. Yang penting gue mau dibilang keren sama orang lain. Gue nih agamis. Tapi emang seru tuh yang pengalaman-pengalaman yang pernah lo ceritain gitu ya. Lo kan punya banyak temen tuh ketika lagi di luar ya. Ada Berbeda-beda banget, berbeda banget. yang apa namanya, anak-anak jalanan lah. Ketika melihat sosok tadi yang orasi, itu ada daya tariknya sendiri gitu tuh Gus. Beda dengan orang yang menyampaikan sebuah ceramah dengan cara yang kalem, yang lembut, Berbaur itu ya. berbaur. Jadi ternyata memang ada ketertarikan ya dari anak-anak jalanan itu. Artinya mereka itu suka yang garang-garang gitu. Apakah hal itu sesuai dengan jiwa yang mereka miliki atau gimana itu Gus ya? Ya kalau gue pribadi dulu juga sempet sih senang banget nih sama ormas ini, pengen ikut galak gitu kan. Terus katanya kalau yang membela agama, apalagi membela nasab, misalnya gelar Habib, misalnya, itu tuh masuk surga loh. Gue mikir, wah nggak mesti sholat, yang penting gue gitu ya. Gue masih suka mabuk nih, gue mikir. Tapi masuk surga katanya. Wah, enak dong. Udah iya. Terus gue senang berkuar-kuar juga gitu kan, senang menghujat lah istilahnya gitu. Berantakannya iman gue gitu, iman nggak di ini gitu, nggak dikoreksi gitu, kuantitas aja. Sempat tertarik kayak gitu tuh, ikut gabung aja ini geng motor. Terus lo sadarnya gimana itu? Sadarnya gimana? Ya sadarnya nggak ada sisi enggak lah, nggak dari situ, ternyata emang dari hati lah, dari akhlak, dari akhlak beneran dari. Saya memiliki efek negatif itu Gus ya. Gue kan kadang kalau melihat video yang isinya orasi-orasi yang menggunakan redaksi yang anjing babi, caci maki segala macam.
itu didengar sama anak, ditiru. Astagfirullahaladzim, itu benar. Iyalah. Gimana jika yang terpengaruh itu tidak hanya 1-2 orang? Iya, Tapi kebayang kalau apa ya? masyarakat itu Bahaya kali itu. mereka akan menjadi terbiasa untuk mencaci maki orang lain dengan sebutan yang buruk itu. Jadi mindset. Mm-mm. Ya, jadi terbiasa lah karena jadi budaya nantinya. Betul. ngerinya. Jadi hal yang biasa Iya. gitu di lingkungan sekitar. Tapi Betul. itu bahaya sekali tuh. Kayak haters juga kan, netizen yang ngomen gitu sama udah ini Iya, terkontaminasi terkontaminasi tuh. otaknya. Iya. Sampai kalau lagi gabut ya lihat mau download aplikasi apa gitu, itu komennya juga sama kayak gitu. Ini aplikasi tolol. Oh, habis lihat ya Allah dia. Orang bikin aplikasi. Kalau nggak suka tinggal dihapus ya selesai ya. Iya, itu udah saking lu hatinya mau. Ya ampun. Ini malah ngedumel tolol. Iya. Aduh. Kacau ini ya. Benar, serius itu. Jadi apa ya? Ngeri gitu, ngeri ketika Iya. orasi-orasi yang modelnya seperti itu berpengaruh kepada generasi-generasi muda, apalagi yang namanya generasi muda itu kan suka banget yang terlihat pemberani, Keren gitu ya. terlihat keren, terlihat keras gitu, apalagi menentang pemerintah atau orang-orang yang tidak dia sukai gitu kan. Ngeri padahal efeknya mah. Iya, jadi belajarnya kuantitas doang gitu ya, kualitasnya ditinggalin gitu. Iya. Sayang banget. Kan meskipun misalkan Gusti ini pakai kaos yang biasa lah, sederhana gitu ya, itu kan tidak menunjukkan kualitas kerohanian yang ada dalam diri Gusti kan sebenarnya. Ya karena apalah arti sebuah pakaian, Iya. sebuah baju gitu. Kalau memang dirinya atau jiwanya itu jiwa yang buruk. Nah, dan dibalik juga, apalah arti pakaian yang bagus, menggunakan udeng, menggunakan jubah, menggunakan Gamis. sorban, gamis, segala macam. Tapi ketika memiliki jiwa yang buruk, apa arti pakaian? Justru itu akan menghina pakaian yang seperti itu. Nah, bukan berarti kita ini anti dengan jubah atau imamah, ya enggak lah. Ya itu katakanlah bagian dari sunnah Rasul lantaran itu pernah dipakai oleh Rasulullah kan gitu. Tapi kan bukan jadi tergantung, patokan gitu lah. betul, tidak Sangat menjadi disayangkan kalau patokan. isinya buruk gitu Gus ya. Betul. Ya karena yang menjadi barometer itu adalah isinya. Isinya, ya. Bukan Covernya. covernya. Covernya maka sekian lah Nah, tinggi sih. ya kayak tadi lah. Jadi Gusti tadi itu kan ke saung tuh ya. Bawa 2 bungkus rokok, ya kan? Bawa 2 bungkus rokok. Covernya bagus, ya kan? Bagus. Kuantitas bagus. Bagus. Tapi ternyata isinya kosong semua. Nah, kan itu kasihan deh, kan gitu. Kisah nyata. Iya, iya betul. Ternyata itu ada di dunia nyata gitu, tak. Pakaiannya mah bagus, masya Allah, Dalamnya, menjalankan surah Rasul, tapi dari perilakunya ya Sangat kayak tidak gitu. mencontohkan Rasul ya. Betul. Sehingga hal itu ya harus lebih hati-hati lah kita dalam memilih siapa kira-kira orang yang pantas kita jadikan sebagai suri toladan atau enggak. Dari akhlak sih kalau Betul. pribadi dari perilaku. Iya kan? Ya karena memang pakaian itu nggak jadi nggak Patokan. jadi barometer, nggak jadi patokan. Intinya nggak jadi barometer aja ya. Tapi efeknya ya bisa kayak gini nih, enak nih berbaur gitu ya, sharing gitu ya. Oh, Ya kalau misalnya bisa aja pakai jubah agama, saya kadang minder gitu ya, mau naik Ngarep ya kita ya. Aduh, kita nih orang hina banget. Iya banget, nggak enak gitu. padahal nggak mesti juga ya. Iya. Orang yang pakainya bagus berarti dia di sisi Allah Taala bagus juga kan belum. Iya, tentu. cuman pandangan orang awam biasanya kan kayak Biasanya gitu. memang seperti Biasanya itu. kan gitu, Iya. Jadi kalau kita ini membungkus segala sesuatu dengan agama, dengan pakaian yang serba Islami, ya kan, itu mudah untuk mempengaruhi tadi orang-orang awam ya. Iya. Bahkan yang sifatnya cacian, yang sifatnya makian, yang sifatnya keras, kemudian perkataan-perkataan yang buruk itu akan diikuti juga. Iya. Kenapa? Karena tadi melihat casing, gitu. Casingnya terlihat bagus sehingga mereka itu atau masyarakat secara umum itu tidak memandang bahwa isinya ternyata tidak, gitu. Dan itu jauh dari kata toleransi. Toleransi lah. Jauh dari Bhinneka Tunggal Ika lah. Betul. Harusnya kita tinggal di Indonesia nih yang harus udah paham Pancasila gitu tuh. Bagaimana mengimplementasikan Pancasila tersebut.
Kan kemanusiaan, sekali lagi kan, kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Adab. Adab. Dan toleransi berdasarkan atas kemanusiaan. Tadi kan kita bilang seperti itu ya. Berarti ketika kita ini tidak memiliki toleransi dengan orang lain, lantaran berbeda pandangan, lantaran berbeda agama, lantaran berbeda suku, budaya, dan seterusnya, berarti nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam dirinya itu minim. Sangat minim. Tuh,